Salam berjumpa kembali di kanal Forem 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara dapat mencurahkan pengalaman rohani Kiranya Roh Kudus bekerja di dalam diri kami, pribadi lepas pribadi, agar kami dapat memahami firman-Mu. Terpujilah selalu nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam video kita yang kelima. Hari ini kita mempelajari bab kedua dengan subjudul Ekspresi Kemuliaan Allah. Bab 2 ini merupakan video yang cukup panjang. Oleh karena itu, kita membaginya dalam beberapa bagian. Dan pada kesempatan ini, kita membahas bagian yang pertama, yaitu mengenai Pencipta dan keberadaan Pencipta, episode kedua, mengenai alam mikro atau mikrokosmos. Di bagian pertama, kita sudah membahas mengenai alam kosmos, alam semesta. Dan ternyata Allah mengenali sedemikian detail seluruh ciptaannya. Bahkan Allah memberi nama seluruh bintang tersebut. Di bagian kedua ini, kita menelusuri ke alam mikro, ke dalam tubuh kita. Kita hanya mengambil hanya satu buah contoh mengenai mekanisme kerja DNA dan RNA yang merupakan cetak biru identitas manusia. Dan ini juga kita perkecil skalanya, dalam tanda kutip hanya sekedar tinjauan ketika membuat protein. Kita belum melihat kekompleksan yang lain. Ya, kita tahu seperti sistem neuron di otak itu juga amat sangat luar biasa rumit. Di awal pembahasan bagian pertama sudah kita munculkan sebuah puisi. Ya, puisi yang menunjukkan kepenasaran hati seorang tukang patri desa yang bernama Yefim Magazanik, seorang Yahudi Ukraina. Gak apa, di sini kita hadirkan kembali puisi tersebut. Puisi ini berbunyi demikian. Pada hari pertama Allah menciptakan kentang. Pada hari kedua Allah menciptakan kentang. Pada hari ketiga, Allah menciptakan kentang. Dan pada hari keempat dan kelima, Allah menciptakan kentang.
Maka pada hari ke-6, mengapa Dia harus menciptakan kita? Aku bertanya kepadamu. Ya, ini puisi dari Yefi Magazanik, seorang tukang patri desa, seorang Yahudi Ukraina. Suatu puisi berupa pertanyaan yang sederhana, tetapi membutuhkan jawaban cerdas. Dan sudah pasti diajukan oleh orang yang cerdas juga. Mari kita melanjutkan pembelajaran kita, supaya kita perlahan-lahan dapat menjawab pertanyaan tersebut, yang kelak akan terungkap di bab 2 ekspresi kemuliaan Allah. Mengapa Dia menciptakan kita? Yang akan dimuat di video ke-6. Di sini kita baru menjawab sebagian dari pertanyaan Yefi Magazanik dengan membuka data mengapa dan mengapa. Ya, seluruh alam semesta diciptakan Allah untuk manusia. Sekali lagi, asam amino dan enzim beserta elemen-elemen yang lebih kecil dengan proses yang sangat luar biasa rapi membuat manusia menjadi makhluk ciptaan yang luar biasa. Tubuh manusia selalu membutuhkan protein baru terus-menerus untuk mengganti sel yang rusak ataupun telah mati. Ada 2 bentuk molekul induk asam nukleat, deoksiribonukleik acid DNA dan ribonukleik acid RNA. Asam deoksiribonukleat dan asam ribonukleat. Secara kimiawinya sebenarnya DNA dan RNA mirip. Keduanya berada di dalam sel. Hanya posisi DNA lebih khusus lagi, berada di dalam inti sel. DNA berbentuk seperti tangga tali, terpuntir, spin, atau terpilin atau helix. Sel ini sebagian besar terbuat dari protein. Molekul induk DNA dan RNA tersusun oleh nukleotida, elemen yang lebih kecil lagi, yang membentuk anak-anak tangga alfabet dari tiap-tiap gugus bahasa, dari bentuk alfabetika gugus bahasa ini. Untuk alfabet A, adenin, G, guanin, C, sitosin, T, timin, dan U, urasil. Untuk gugus basa, urasil ini tidak akan ditemukan di DNA.
akan tetapi terdapat di RNA. Demikian juga timin, hanya ada di DNA, tetapi tidak ada di RNA. Spesifik, ya. Secara permutasi sebenarnya atau kemungkinan memungkinkan memuat ribuan gen yang terbentuk dari pasangan huruf ini. Setiap satu buah gen mengandung informasi untuk membuat protein. Urutan huruf dalam gen ini membentuk perintah berkode yang menjadi cetak biru protein seperti apa yang akan dibangun. Inilah unit dasar keturunan. Jadi sekarang kita paham mengapa perlu dilakukan tes DNA. Ya, DNA lah yang menyimpan informasi unit dasar keturunan ini dan bertanggung jawab mentransferkannya dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Seperti dikatakan di atas, tubuh manusia membutuhkan protein untuk mengganti sel-sel yang rusak ataupun mengalami penuaan di seluruh tubuh. DNA lah yang bertanggung jawab untuk mengolah informasi protein seperti apa yang dibutuhkan. Dengan kata lain, DNA merupakan sumber pengkodean atau cetak biru atau blueprint asam nukleat menjadi asam amino yang membentuk protein. Meskipun demikian, DNA tidak terlibat secara langsung dalam proses pembuatannya. Jadi, tugas DNA adalah bagaikan engineer yang menyiapkan data protein dan mengkoleksinya dan mengirimkan data ini dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Sekarang marilah kita melihat bagaimana proses pembuatannya. Kita sudah tahu DNA berada di dalam inti sel beserta perintah berkode berupa informasi protein seperti apa yang dibutuhkan juga berada di dalam inti sel karena dipegang oleh DNA. Ketika proses akan dimulai, pintu inti sel yang berupa tangga helix terbuka. RNA memasuki inti sel. Sebuah enzim bergerak. Dia berfungsi mempercepat proses biokimia dalam sel. Enzim menyelusuri huruf-huruf RNA dan menghubungkan DNA dan RNA menjadi sebuah untaian. Setelah enzim selesai melakukan pengenalan dalam tanda kutip membaca huruf RNA, kemudian enzim bergerak ke DNA, lalu kembali lagi ke RNA. Disinilah sebetulnya proses canggih terjadi, sophisticated. Terjadinya proses copy paste, di mana huruf DNA disalin seluruhnya menjadi huruf RNA. Proses ini dikenal juga dengan istilah replikasi DNA. Proses transfer info selesai. RNA keluar dari inti sel menuju lokasi pembuatan protein. Tempat di mana huruf-huruf RNA diuraikan untuk dibaca dalam bentuk kode panggilan untuk asam amino yang tertentu. Selanjutnya, enzim menarik asam amino dan membawanya menuju pabrik pembuatan. Terjadilah protein. Begitulah seterusnya.
struktur protein atau rantai protein bisa terdiri dari struktur primer, sekunder, tersier, dan kuarterner. Ada juga struktur protein lainnya yang dikenal dengan unit struktural seperti domain, motif, dan melipat. Struktur domain biasanya terdiri dari 40 sampai 350 asam amino. Protein sederhana umumnya memiliki hanya satu buah domain. Pada struktur kompleks bisa terdiri dari beberapa domain dengan ribuan asam amino. Menurut Mike Adams, PhD dari Duke University, beliau mengatakan, tubuh manusia memiliki berkisar 50.000 sampai 100.000 jenis protein. Nah, The New York Times pernah mengeluarkan suatu berita mengenai kecepatan melipat dalam struktur protein ini, seperti suatu uji cepat ya, antara komputer dengan protein. Ternyata komputer membutuhkan waktu bermiliar-miliar tahun untuk sekedar melakukan hanya lipatan sebuah protein yang hanya terdiri dari 100 asam amino. Kenyataannya di dalam tubuh manusia membentuk protein dengan mRNA atau messenger RNA bukan hanya sekedar melipat, tapi membuat yang terdiri dari 20 asam amino ternyata hanya membutuhkan waktu 1 detik. Semua itu terjadi secara bersamaan dan terus menerus di dalam sel, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini yang membuat ilmuwan kita sangat terpesona berada di alam mikro. Semua keberadaan alam mikro ini mempelajari DNA, deoksiribonukleik acid tadi, dan RNA, ribonukleik acid, yang merupakan cetak biru setiap makhluk hidup. Dan dengan sendirinya menggugurkan teori evolusi Darwin. Pengetahuan modern ini mengajari manusia bahwa hanya manusia yang tidak mengalami suatu proses yang dicetuskan oleh Charles Darwin ini, yaitu teori evolusi. Hal ini bisa dilihat bahwa makhluk prasejarah seperti manusia tidak memiliki genetika yang sama dengan manusia modern. Ya, tidak punya genetika yang sama dengan seperti kita ini. Ini dapat diartikan bahwa manusia sejak diciptakan adalah sama seperti manusia sekarang. Manusia prasejarah tidak lain adalah makhluk yang merupakan bagian proses kreasi di awal penciptaan, dan hanya ditemukan sisa-sisa keberadaannya. Di samping itu, selama manusia hidup di bumi ini dan menyadari keberadaannya yang telah berlangsung beribu-ribu tahun, manusia tidak menemukan terjadinya perubahan manusia menjadi makhluk lain. Ini yang membuat manusia memahami bahwa evolusi Darwin tidak berlaku untuk manusia. Kenyataan sebenarnya lah bahwa nenek moyang manusia adalah manusia yang sama juga, tidak lebih dan tidak kurang. Dari semua hal di atas, ilmuwan hanya bisa menyadari yang pertama, seluruh penciptaan ini semua memiliki awal.
Yang kedua, apa atau siapapun yang melakukan ini semua pastinya bukan suatu kebetulan. Lebih tepat dikatakan sebagai tindakan intelektual yang disengaja. Yang ketiga, ketelitian dalam mengatur alam makro dan alam mikro hanya mampu dilakukan secara adikodrati. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah perasaan saudara setelah melihat betapa amat luar biasanya proses penciptaan alam semesta dengan seluruh isinya? Bagaimana saudara memandangnya di alam makro dan alam mikro? Bagaimanakah cara pandang Anda sekarang dalam melihat Tuhan? Apakah ada perubahan ataukah sama saja? Saudaraku, bila kita tetap tidak peduli, kebinasaanlah yang kita peroleh. Sebenarnya, di dalam hati kita mengakui bahwa seluruh dunia ini di dalam genggaman Tuhan. Dengan melihat proses penciptaan ini, semakin membuka pikiran kita menjadi sebuah keyakinan akan kebenaran. Ya, seluruh dunia ini di dalam genggamannya. Kita mengakui atau tidak, hal itu tidak berpengaruh apapun bagi Tuhan. Dia tetaplah Tuhan. Yang penting sekarang adalah bagaimana dengan hati kita. Apakah masih tetap mengandalkan segala kekuatan, kemampuan, dan keberadaan kita? Sebagai pencipta segala sesuatu meredup dan perlahan hilang. Apakah kita seperti ini? Biarlah masing-masing hati kita yang menjawab. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami, betapa kami sedemikian terpesona melihat kenyataan segala yang Kau ciptakan. Semua ini membuat kami tiada artinya dibandingkan dengan segala kuasa-Mu. Ampunilah kami Tuhan, yang selalu berada dalam kesombongan kami. Biarlah Tuhan,
Pembelajaran ini membuat kami sadar bahwa Engkaulah membuat segalanya. Engkaulah yang memelihara segalanya, dan segalanya ada di dalam Engkau. Terpujilah namamu selamanya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.